Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Ya, ini tergantung kapan teman-teman membuka video ini. Mohon maaf karena memang kita sudah sangat banyak ya terlewat pertemuan ya. Oke, akan kita kejar itu sebelum UAS kita akan eh, apa? Kita akan sebelum UAS nanti insya Allah kita akan menyelesaikan semua pertemuannya. Baik, teman-teman, langsung aja ya. Langsung aja kita mulai kuliah kita pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan keempat ya. Ini materi pertemuan keempat. Pertemuan ketiga nanti ada berupa bikin makalah. Nanti saya eh, jabarkan mengenai makalah itu di grup. Baik, teman-teman, langsung saja. Ya, pada pertemuan kali ini, teman-teman, ya, kita akan membahas tentang finite state automata, ya, tentang finite state automata, atau disingkat dengan FSA, teman-teman. Jadi, dalam teori bahasa dan automata itu ada namanya FSA atau finite state automata. Ya, finite artinya dapat dihitung ya, dia berhingga, ya, ada hitungannya. Baik, jadi disingkat FSA ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman, eh keterangannya ya FSA, finite state automata atau state automata berhingga ya, karena dia finite ya, berhingga. Selanjutnya kita sebut dengan FSA ya. Ini bukanlah mesin fisik. Ya, dia tuh bukan mesin fisik seperti mesin motor atau mesin apapun itu ya. Dia bukan mesin fisik, tetapi dia suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output diskrit atau angka. Ya, teman-teman. Jadi itu mesin model matematika gitu. Ya. Eh, di mana FSA ini merupakan mesin otomata dari bahasa reguler. Ya, suatu FSA, teman-teman, itu memiliki state yang banyaknya berhingga atau dapat dihitung, ya, dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lain, ya. Mungkin teman-teman bingung ya, apa ini Pak? State itu apa tuh Pak? Apa ini semua nih Pak? Nah, oke, sebentar. Kita kan nanti kalau sudah masuk contoh nanti teman-teman akan mengerti. Intinya teman-teman, FSA ini adalah eh, suatu mesin otomata yang berhingga gitu ya, yang bisa dihitung yang berhingga ya, itu intinya. Ingat, mesin otomata yang berhingga itu aja FSA ini ya. Nah, jadi dan juga teman-teman, FSA merupakan mesin abstrak ya. Dia itu berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit berupa angka ya, diskrit ya, yang dapat mengenali bahasa paling sederhana ya. Dan mekanisme kerja FSA dapat diterapkan pada analisis leksikal, teks editor, protokol komunikasi jaringan, dan sebagainya. Ya, ini dia mengenai FSA. Ya, itu mesin model dari matematika. Ya, yang dia bisa menerima input dan juga output nantinya berupa diskrit. Ya, teman-teman. Itu dia mengenai keterangan dari FSA. Bingung, Pak? Oke, kita masuk ke contohnya. Nah ini, sebelum masuk contoh ini kita ada graf atau apa ya bahasa kitanya ya, grafik ya, seperti itulah grafik transisi FSA. Nah ini bentuknya, ya ini bentuknya grafik transisi FSA. Apa ini Pak? Pusing saya Pak. Nah, sabar, santai dulu lah, ya. Sebentar, mana ya penanya ya? Ini ya.
Oke, ini aja. Apa? Oh, ini laser. Sebentar ya. Ini pen. Ya. Ini teman, ini mana dia? Ini merupakan grafik transisi FSA. Keterangannya. Jadi teman-teman, yang bulat-bulat ini teman, ya, bentar. Warnanya kita bikin warna kuning ya. Jadi yang ini, yang bulat ini, yang berbentuk bulat itu namanya state. Ya, tadi kan FSA ini state yang berhingga ya. State itu adalah yang bulat-bulat, yang bulat-bulat ini. Itu yang state. Ya teman-teman. Ya, jadi state itu yang bulat-bulat itu state namanya. Ya, jadi teman-teman, initial state ditandai dengan panah tanpa state, tanpa asal state. Ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya jelaskan, yang bulat-bulat ini adalah adalah state ya. Ingat, yang bulat-bulat adalah state, dan state itu ada 3 jenis teman-teman. Ada initial state, yaitu state awal, dimana kita kalau mulai suatu inputan harus dari state awal. Ingat ya, ada initial state atau state awal. Ya, apa itu Pak? State mulai, istilah gini, mulai inputan harus wajib hukumnya dari state awal, dari initial state. Bagaimana cara kita ini berdua ya, nanti terkadang ada 100 state, ada 100 bulatan. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui ini apakah dia initial state, apakah dia ini initial state, state biasa, atau final state? Ya, ada 3 ya. Dia ada initial state, ada state biasa, ada final state. Nah, untuk mengetahui apakah state ini adalah initial state yang tempat kita mulai, cara gimana? Itu ditandai, ya, mana nih penanya? Ditandai dengan ini. Nah, dengan panah tanpa asal state. Artinya apa? Ini dia initial state. Mana panahnya? Nah, ini ya. Ini panah, enggak ya? Bentar. Kita dulu lah. Ya. Kenapa kita bilang event ini adalah initial state? Karena dia ada panah tanpa asal state. Mana panahnya Pak ini? Ya. Ya. Panah ini berasal dari kosong ya. Di sini tidak ada initial state, tidak ada lagi lingkaran. Ya. Asal panah tidak ada lingkaran, ya teman-teman. Paham ya? Jadi karena dia ada mengarah ke dia ini panah yang tanpa state. Gimana ya bahasanya ya? Bingung nih kalau bahasanya. So, kalau mengatur bahasa ini, ya intinya teman nih, ya dia ada panah yang ujung panahnya itu tidak ada apa-apa. Itu dia. Ujung panahnya tidak ada apa-apa. Ada panah mengarah ke state itu, dan ujung panahnya tidak ada apa-apa. Nah, itulah dia initial state, artinya mulai dari sana kita nanti menginputkan sesuatu. Gitu ya, itu dia initial state. Nanti kita akan, insya Allah nanti akan ada, kita masuk ke soal nanti kita akan mengerti. Nah, lingkaran menyatakan state. Ya, yang lingkaran harus tadi ini di awal ya. Jadi lingkaran ini menyatakan state. Jadi setiap lingkaran itu adalah state. Ya teman-teman, yang ada lingkaran adalah state, dan lingkaran yang ada panah tanpa asal state, yang panah yang ujung panahnya itu tidak ada apa-apa, itu adalah initial state. Ya. Label pada lingkaran adalah nama state.
ya, yang di dalam lingkaran itu ya ada nanti huruf atau angka, itu adalah nama state. Artinya ini namanya adalah state even. Ini namanya adalah state odd, ya. Yang namanya yang tengah-tengah itu adalah namanya itu nama state. Panah menyatakan arah perpindahan state. Ya, panah menyatakan arah perpindahan dari state. Label pada panah adalah simbol input. Ya, ini berarti ini ya. Kalau panah yang ini ya, nampak tadi ya. Kalau panah ini labelnya adalah 0. Panah ini labelnya 1. Panah ini nih labelnya 1. Panah ini labelnya 0. Gitu ya. Label pada panah adalah simbol input. Ya, ini artinya ini nih label panah ini 0, label ini 1, label ini 1, label ini 0. Ya. Lingkaran ganda menyatakan final state. Nah ini, tadi saya bilang ya, state-nya itu di FSA ini ada 3 jenis. Initial state yang merupakan state awal yang ditandai dengan panah yang tidak ada asalnya, ya. Lalu state biasa dan ada final state, state akhir yang ditandai dengan 2 lingkaran. Ini dia. Ya, dia ada 2 lingkaran. Jadi kalau ada lingkaran 2 ganda ya, itu namanya final state. Ya, teman-teman. Itu dia. Ingat ya, initial state, state biasa, final state. Oke, lanjut. Pernyataan FSA secara formal. Ini pernyataannya, ya. Secara formal, Venus automata dinyatakan 5 tuple, ya, di mana key adalah himpunan state. Ini apa? Sigma ya. Ya, itu merupakan himpunan simbol input masukan atau abjad. Delta fungsi transisi. S state awal atau initial state. F himpunan akhir dari state. Apa ini, Pak? Oke, kita masuk ke contohnya. Oh ya, ini catatan ya. Jumlah state akhir atau final state atau state yang 2 lingkarannya ya, state akhir itu bisa lebih dari 1. Ya, teman-teman. Contoh. Nah, ini ada mesin otomata ya. Mesin ini fungsinya untuk pengecekan partian ganjil, di mana sistem akan menerima inputan jika jumlah bit 1 adalah ganjil. Ya, oke. Ini dia. Nah, ini. Oh, ini yang kayak tadi ya. Ini mesin otomata pengecekan partisi ganjil. Ya, teman-teman. Ini ada inputan-inputannya. Bentar. Nah, ini. Ya. Oke. Ya. Contoh. Ini ya. Ini tadi ya. Tadi ini adalah mana ya? Tadi ini adalah mesinnya ya. Mesinnya. Mesinnya tadi ya. Contoh tadi di sebelumnya. Dari sini bisa kita tuliskan keterangannya. Apa keterangannya? Key. Key ini adalah state-nya. Apa aja state-nya? Ingat ya. State-nya itu harus dalam kurung himpunan. Ya. Kurung kayak ini ya. Himpunan ya. Kurung himpunan. Ini dia. Kurung himpunan. Apa aja state-nya? Key ya. Key ini tadi apa? State ya. Semua state apa aja state-nya ada 2 state. Ada state odd, ada juga state even. Ya. Dia ada 2 state, state odd dan state even. Berarti key adalah odd, even. Berarti di sini keterangannya berarti state-nya ada 2, yaitu state odd dan state even. Ya. Sigmanya, masukannya ada apa aja? Ya. Ada 0, ada 1, ya. Ada 0, ada 1. Di sini juga 0,
Di sini juga 1. Artinya dia hanya ada 2 inputan, yaitu 0 dan 1. Ya, teman-teman ya. Paham ya? Dan juga dalam himpunan. Ya. Key 0. Jadi, teman-teman, key 0 ini adalah state awal atau initial state. Sekali lagi, key 0 adalah state awal atau initial state. Ya, apa initial state-nya? Ingat, yang panahnya tidak ada ujungnya, yaitu even, state even. Artinya, key 0-nya adalah state even. Ya, initial state-nya adalah state even. F adalah final state, yaitu state odd. Ya, karena ini cuma 1 berarti dia hanya ada 1, tapi nanti bisa 2 atau bisa 3 ya. Final state-nya, makanya dia tetap dalam kurung himpunan. Ya teman-teman, makanya dalam kurung himpunan ya. Itu dia keterangannya. Kita hapus supaya tidak mengganggu. Oke. Jadi ini mengenai keterangan dari mesin FSA-nya ya, keterangannya. Nah, sekarang kita masukkan inputannya. Ya, deltanya. Nih teman-teman, deltanya yang ini. Deltanya. Kita masukkan ke inputannya. Jadi teman, cara bacanya adalah delta dalam kurung even 0 sama dengan even. Artinya apa ini Pak? Ya ini ya. Artinya apa nih Pak? Delta, masukkan. Jadi jika state even, jadi even, 0 ya. Jika state artinya adalah jika state even ini ya menerima inputan 0, dia kemana? Ya, menerima inputan 0 berarti ya inputan 0 nih ya. Inputan 0 ini panahnya, yang ini panahnya. Dia kemana? Dia ke even lagi. Paham ya? Itu cara bacanya. Jadi delta dalam kurung even, 0 sama dengan even artinya apa Pak? Delta even 0 even, 0 artinya jika state even mendapatkan inputan 0, dia kemana? Yaitu kembali ke even. Ini ya. Oke. Ini delta even, 1 sama dengan odd. State even jika mendapatkan inputan 1, dia kemana? Ya, ini ya. Ini teman-teman, jadi ini teman-teman arah panah keluar ya. Arah panah keluar dari state-nya, bukan masuk ya. Ini keluar ya. Ini keluar, ini gitu. Ini keluar. Kalau ini masuk ya, tidak dihitung. Jadi even mendapatkan inputan 1, dia kemana? Dia ke state out. Ya. Paham ya? Nanti jika kurang paham nanti silakan tanya di grup. Oke, selesai ini nggak sulit nih untuk memahaminya. Udah ya, even udah, karena dia hanya ada 2 inputan. Sekarang kita masuk ke delta yang state odd-nya. State odd, delta dalam kurung odd, 0 sama dengan odd artinya jika state odd menerima inputan 0, dia kemana? Nah ini ya, menerima inputan 0, dia kembali ke state odd. Delta odd, 1, state odd mendapatkan inputan 1, dia kemana? Dia tetap ke state, dia menuju ke state even. Gitu ya, jadi gitulah cara bacanya. Itu teman ya. Saya harap bisa memahaminya. Gitu. Oke, next ya.
Nah, contohnya, ketika mendapatkan impunan 1101, maka urutan yang terjadi adalah, nah ini ya, ini inputan ini. Jika mendapatkan bentar. Jadi teman, aturannya ya, aturannya adalah eh, mesin otomata ini dia ada dua nanti inputan, dua nanti output, diterima atau ditolak. Ya, diterima atau ditolak. Dia ada dua kondisi ya, kondisi diterima atau ditolak. Dia diterima hanya jika nanti inputan akhirnya itu berakhir di final state. Sekali lagi, inputan kondisi diterima jika nanti inputan berakhir di final state. Hanya itu, hanya jika berakhir di final state, maka inputan diterima. Jika inputan tidak berakhir di final state, maka inputan ditolak. Sekali lagi, inputan diterima jika berakhir di final state. Yang state ada dua lingkarannya. Ya, maka dia akan diterima. Kalau enggak, dia akan ditolak. Jadi sekarang contohnya, ini contoh ya, ini ada inputan 1101 ya, 1101. Kita sekarang cek apakah inputan ini diterima atau ditolak. Ingat ya, mulai dari mana? Mulai dari initial state, yaitu state yang tidak ada state yang ada panah tanpa ujungnya, tanpa ujungnya. Ini ya, panah tanpa ujung berarti ini dia initial state mulai dari sini. Ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Inputan 1101 ya. Mulai dari sini ya. Ingat ya, mulai dari state event ya. Inputan 1101. Event mendapatkan ingat ya 1101 dari event ya, dari event. Pertama dari sini, dari state ini mendapatkan inputan 1. Dia kemana? Ya, inputan 1 ini ya. Inputan 1 ini dia ke state out. Oke, masih ada? Masih. Dari state out dia mendapatkan inputan 1. Ini kita dah sampai sini ya. State out mendapatkan inputan 1. Ya, ini ya, 1 ini ya. Berarti dia ke sini lagi. Baik, sini. Masih ada? Masih 0. Ya, 1101 ya. Sekarang 0. 0 dia kemana? 0 dia ini ya. 0 ya. 0 dia balik ke event. Balik ke event. Dari event. Sekarang satu lagi dia berarti ke sini lagi ya. Dia ke sini lagi, dia berarti balik ke on. Udah, sudah. Inputan selesai. Di mana pada akhirnya? Di on. On ini apakah on ini final state? Ya, dia final state berarti dia inputannya diterima. Kenapa? Karena inputan ini berakhir di final state yaitu state out. Gitu ya. Jadi ini dia contohnya. Saya rasa dalam paham ya, karena ini memang tidak terlalu sulit sebenarnya. Gitu ya. Jadi secara garis besarnya inputan 1101 dari event dia ke out, inputan 1 dari out dia balik ke event, inputan 1 lagi ya. Lalu apa lagi 0 ya. Dari event dia ke 0, 0 ke 1 dia berakhir di state out. Nah, berarti inputan ini diterima karena berakhir di final state ya. Nah, contoh lagi, ini ada lagi contohnya. Ya, ada lagi contohnya. Mendapatkan inputan 101.
ya, ada state yang sama ya, state yang sama mendapatkan inputan 101. Ingat, kita mulai dari state event karena state event adalah state awal, key null, ya, event. Mendapatkan inputan 101, kita urutkan, berarti 1, ya, 1 dia ke odd, ya. Terus 0, dari odd dia 0, berarti dia balik ke odd lagi. Dari lalu 1, ya, dia ke sini. Ini ada 1, 1, 0, 1. Ya. 1, 0. Selesai ya. Selesai. Dia berakhir di event. Apakah event ini final state? Tidak. Kenapa? Dia hanya satu lingkaran. Artinya inputan ini berakhir tidak di final state. Maka dia ditolak oleh mesin. Tidak akan dieksekusi. Ya, itu yang pertama ya. Jadi itu. Jadi mesin akan mengeksekusi, akan menerima jika inputan itu berakhir di final state seperti itu. Baik, next ya, lanjut ya. Nah, sekarang teman-teman, berdasarkan pendefinisian kemampuan merubah state-nya, FSA dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu deterministic FSA atau nanti kita singkat dengan DFA, dan non-deterministic FSA atau nanti kita singkat dengan NFA. Jadi nanti ada dua jenis FSA teman-teman, yaitu DFA, ini DFA, dan juga ada NFA nantinya. Apa itu Pak? Oke, jelaskan. Sekarang kita masuk yang pertama ya, itu ke deterministic FSA atau disingkat dengan DFA. Ya, apa itu Pak? Nah, DFA ya, itu adalah finite state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol. Patut saya bingung ya, berarti kan nomor saya. Jadi ingat, jadi DFA itu adalah FSA ya, FSA yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, jadi intinya gimana ya? Jadi inputannya itu hanya ada satu. Maksud gimana ya bahasanya? Nantilah contoh nanti akan bisa kita jelaskan contohnya. Pada DFA dari satu state ya nih, Pak ini intinya pada DFA ya, dari satu state hanya ada satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah ini ya, jadi dari satu state ke state berikutnya itu hanya ada satu step gitu ya. Contoh gimana? Nih, supaya paham ya. Saya pun kalau dari segi pembahasan saya kurang ngerti nih kalau meramu kata-katanya. Nah ini contohnya. Jadi teman-teman, pada DFA dari satu state hanya tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Contohnya Pak, ini. Ya. Kinol ketika mendapatkan inputan mana ini? Kita coba warna merah ya supaya lebih enak lihatnya. Nah ini, Kinol mendapatkan inputan A, dia hanya ke Kinol. Ya kan? Kinol mendapatkan inputan B, dia hanya ke Q1. Q1 mendapatkan inputan A, dia hanya ke Q1. Q1 mendapatkan inputan B, dia hanya ke Q2. Ya, Q2 mendapatkan inputan A, dia hanya ke Q1. Q2 mendapatkan inputan P, dia hanya ke Q2 lagi. Tidak ada yang lain. Jadi satu state dapat satu inputan, dia hanya ke satu state lagi. Hanya ada satu pilihan. Gitu ya. Itu dia DFA. Memang tidak ada pilihan lain. Jadi kalau
Q1 mendapatkan inputan A, ya dia hanya ke Q0 aja, dia nggak bisa ke Q1, nggak bisa ke Q2 dan lain sebagainya karena dia hanya ada satu ya, hanya ada satu inputan gitu ya, itu DFA. Dan Q0 mendapatkan inputan B, dia hanya ke Q1, nggak bisa ke Q2 atau ke Q0 lagi gitu ya, itu dia contoh DFA. Secara formal DFA dinyatakan seperti ini. Nah ini ya, seperti tadi yang dijelaskan yang FSA ya, dia hampir sama. Jadi di sini jelaskan key adalah himpunan state. Apa aja, ada 3 state ya, ada 3 state-nya. Itu key 0, key 1, key 2. Ya. Himpunan state key 0, key 1, key 2. Sigmanya yaitu masukannya ada apa aja? Ada A dan B ya, hanya ada A dan B ya. A dan B, hanya ada 2 masukan. S-nya yaitu initial state, itu adalah key 0. Ya, itu adalah key 0 ya. Ini ya. Jadi ini kalau di mesin otomata ini ya, mesin otomata ini yang merupakan initial state atau state awal adalah key 0. Kenapa? Karena dia memiliki panah yang tidak ada asalnya. Ya teman-teman ya. Baik, next. Jadi F adalah state akhir. Di sini state akhirnya hanya ada satu, yaitu Q2. Ya. Tetap dalam kurung himpunan. Kenapa? Karena state akhir itu bisa lebih dari satu. Makanya dia tetap dalam kurung himpunan. Lalu keterangannya ini. Sama tadi ya, ini delta ya. D ini delta. Di mana delta Q0 A sama dengan Q0. Artinya delta, jadi artinya Q0 mendapatkan inputan A, dia ke Q0. Tadi ya, sama tadi ya. Q0 mendapatkan inputan B, dia ke Q1. Ya. D delta Q1, A. Berarti Q1 mendapatkan inputan A, dia ke Q0. Baris keempat, delta Q1, B. Q1 mendapatkan inputan B, dia ke Q2. Ya. Lalu delta Q2, A. Q2 mendapatkan inputan A, dia ke Q1. Delta Q2, B. Q2 mendapatkan inputan B, dia ke Q2. Seperti itu. Teman-teman. Nah, kita bikin tabel transisinya. Ini dia. Ini dia tabel transisi dari mesin otomata ini. Cara bacanya gimana? Gampang. Ini ya, ini delta ya. Ini deltanya tadi ya, deltanya. Jadi cara bacanya adalah ini delta ini di sini ini adalah semua, nanti ada semua state. Ditulis semua state ya. Ditulis semua state. Nah, ini semua state. Jadi ini delta di sini, delta yang ke bawah delta itu semua state, yang ke kanannya itu adalah masukan-masukannya. Jadi kalau nanti ada 3 atau C, berarti tambah di sini C. Nanti jika ada, mungkin nanti ada 4 ya, state-nya ada Q3, dia tambah sini Q3. Gitu ya. Jadi delta ke bawah itu adalah semua state, delta ke kanan itu adalah masukannya. Ya. Berarti di sini ada 3 ya, ada Q0, Q1, Q2. Berarti delta ke bawah ada 3 baris, Q0, Q1, Q2. Masukannya ada 2, A dan B, ya kan? Berarti ke kanan ada A, B. Ya. Ini awalnya kosong. Ya. Ini awalnya kosong. Baik, sekarang kita isikan. Jadi delta ini ya. Ini. Jadi artinya adalah Q0 inputan A, dia ke Q0 ya. Q0 inputan A. Ini ya, Q0 inputan A, dia ke Q0. Q0 inputan B, dia ke Q1.
Ya ini ya. Jadi cara bacanya gini. Cara bacanya Q0 inputan A dia ke Q0. Q0 inputan B dia ke Q1. Q1 inputan A dia ke Q1. Q1 inputan B dia ke Q2. Ya teman-teman. Q2 inputan A dia ke Q1. Q2 inputan B dia ke Q2. Itu cara bacanya. Tabel transisinya. Paham ya? Ini tidak sulit. Nah, itu dia. Nah, itu dia mengenai FSA dan juga salah satu contohnya jenisnya itu DFA. Ya, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini ya materi kita. Ya, ada tugas yaitu ini tugas satu ya. Ini ada mesin otomata ya. Ini ada mesin otomata. Soalnya tugasnya ini tugasnya ada dua ya. Yang pertama ini yang ini ada mesin otomatanya. Lalu tugasnya adalah buat keterangan mesin otomatanya, yaitu apa inisial state-nya, apa saja masukannya, apa aja state-nya, apa final state-nya. Setelah itu buat tabel transisinya, ya. Lalu lakukan pengecekan ini ada inputan 0011, 00111, 01010, 010111. Cek yang 4 inputan ini yang mana saja yang diterima, yang mana saja yang ditolak. Itu tugas satu. Tugas duanya ini. Nah, ada tabel transisi ini teman. Ada tabelnya yaitu ini delta Q0 Q1 ini ya. Ini adalah tabel transisi dengan S-nya state awalnya Q0, F state akhirnya adalah Q1. Ya, ini ya soalnya. Nah, sekarang yang kalian kerjakan adalah buat diagram transisinya. Artinya buat mesin otomatanya dari tabel transisi ini, teman-teman. Ya, ini dia dua tugas yang harus teman-teman kerjakan. Kapan dikumpul, Pak? Nah, waktunya nanti saya share nanti di grup waktunya. Baik, mungkin itu dia materi kuliah kita pada hari ini. Kita jika ada pertanyaan, ya harap ditanyakan, didiskusikan di grup. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.